Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai subsistem penegakan hukum dalam proses penyidikan. Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. Sedangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pertimbangan huruf A, berbunyi untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Dari kedua undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan orang-orang yang diberi wewenang memaksa undang-undang untuk menegakkan hukum, yaitu yang meliputi polisi, jaksa, para hakim, dan juga advokat. Secara umum, fungsi lembaga kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan, melayani masyarakat, dan sebagai fungsi peradilan pidana. Polisi memiliki tugas utama sebagai penegak hukum dan memelihara ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Keseluruhan tugas dan fungsi polisi tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Tugas polisi memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat berada pada perbatasan antara perilaku warga masyarakat yang bersifat kriminal dan non-kriminal. Dalam menjalankan tugas ini, polisi diharapkan dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Kondisi tersebut menuntut polisi harus bertindak menurut penilaiannya sendiri dan berkaitan dengan tugas penegakan hukum yang diembannya. Polisi memiliki tugas yang diharapkan dijalankan, yaitu tugas penyidikan dan penyelidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP. Dalam menjalankan tugas ini, maka polisi berhubungan dengan institusi peradilan pidana lainnya, yaitu kejaksaan. Dalam hal inilah timbul masalah mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan tugas dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Lembaga kepolisian dan juga kejaksaan sebagai subsistem penegakan hukum dalam proses penyidikan yang merupakan masing-masing adalah lembaga terpisah atau independen. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 1, 2, adapun pasal 4. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu ada asas legalitas. Dalam melaksanakan tugasnya seperti penegak hukum wajib tunduk pada hukum. Kedua, asas kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum. Ketiga, asas partisipasi dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat. Polisi mengkoordinasi pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Integrated Criminal Justice System dalam tindak pidana. Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. Sedangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pertimbangan huruf A yang berbunyi untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan susunan kekuasaan badan-badan penegakan hukum dan keadilan. Dari isi undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa baik polisi maupun kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum. Dan penegakan hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Baik, saya akan
akan melanjutkan tentang the criminal justice system, sistem pemerintahan negara yang dianut oleh negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum diamandemen maupun sesudah diamandemen. Acuan utama operasional sistem peradilan pidana di negara hukum Indonesia bermuara pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHP menganut konsep diferensiasi fungsional yang artinya fungsi yang berbeda-beda. Di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu pertama, penyelidikan dan penyidikan, kedua, penuntutan, ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan, dan keempat, pemberian jasa hukum. The criminal justice system dimanapun di negara hukum di seluruh dunia sangat menghormati dan memegang teguh asas legalitas. 4 komponen asas legalitas merupakan asas terpenting dalam hukum pidana dan the criminal justice system, yaitu lex scripta, lex certa, non-retroaktif, dan non-analogi. Para legislator di era reformasi dan era keterbukaan dewasa ini telah menghasilkan produk perundang-undangan yang justru bertentangan dengan asas legalitas. Dari kelompok 2 ingin membahas tentang kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Jelas yang kita ketahui saat ini bahwa polisi dan kejaksaan merupakan suatu lembaga negara yang memiliki sistem dan diatur oleh undang-undang untuk mengatur negara. Yang pertama itu lembaga kepolisian. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut, antara lain memberikan izin, mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pengetahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin operasional pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Dan polisi itu juga termasuk suatu lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Yang pertama itu melayani, mengayomi, menjaga keamanan, memberikan pelayanan, dan seperti tadi bahwa sudah jelas kita ketahui bahwa kepolisian itu merupakan lembaga paling dekat dengan masyarakat. Dari fungsi dan tugas kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana. Jadi, hampir dalam semua yurisdiksi hukum di dunia, baik dalam tradisi Anglo-Saxon atau tradisi Eropa, konstitusional, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena ia memainkan peran penting dalam proses pembuatan dakwaan atau tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, polisi pun memiliki komposisi sumber daya manusia dan perlengkapan yang lebih baik. Tetapi mereka tetap tergantung pada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa. Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara di mana jaksa tidak melakukan penyelidikan sendiri, termasuk di Indonesia, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan atau direction penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara tindak pidana. Dan penguasaan terhadap kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum menurut KUHP sejak semula dengan ditinggalkan oleh KUHP, pembentukan undang-undang telah dengan tegas memisah kekuasaan penyidikan dan penuntutan. Pasal-pasal penyidikan ditempatkan pada judul dan bab tersendiri. Demikian pula dengan penuntutan sejak semula definisi penyidikan diatur dalam pasal 1 sampai 6. Sedangkan
Definisi penuntutan diatur dalam pasal 1 sampai 7, penyelidikan diatur dalam pasal 1 sampai 5 dan ditegaskan kembali dalam pasal 6, yaitu di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum, acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya. Sedangkan penyidikan menurut pasal 1 merupakan wewenang dari pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lainnya. Oleh sebab itu, kesehari-harian sering terdengar istilah kepolisian sebagai penyidik tunggal. Meskipun sering digunakan sebagai istilah penyidik tunggal, tapi jika dicermati, maka pasal 6 KUHP telah menyatakan bahwa penyidik itu terdiri dari pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Dalam praktik sering terjadi bahwa petunjuk penuntut umum itu tidak dapat dipenuhi oleh penyidik, antara lain disebabkan oleh yang pertama, petunjuk penuntut umum kurang jelas, sehingga penyidik menjadi ragu-ragu atau malah petunjuk itu sama sekali tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, petunjuk tersebut tidak mungkin dipenuhi karena hal-hal yang diminta oleh penuntut umum di luar berkesemampuan penyidik, karena petunjuk disusun oleh yang terlalu bersifat teknis atau yuridis, atau dapat juga terjadi petunjuk tersebut tidak dapat dipenuhi karena menyesatkan. Yang ketiga, penyidik dan penuntut tidak saling berhadapan dalam mendiskusikan penyidikan lanjutan atau tambahan. Jadi petunjuk lainnya diberikan secara tertulis. Yang keempat, sejak awal penyidik tidak mengkonsultasikan perkaranya dengan penuntut umum, sehingga penyidikan semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis reserse dan kebutuhan teknis memperhatikan aspek teknis yuridis yang merupakan kebutuhan penuntutan. Menyampaikan materi tentang bagaimanakah keberadaan atau eksistensi lembaga kepolisian maupun kejaksaan dalam penegakan hukum, dalam subsistem penegakan hukum penyidikan tindak pidana. Pertama, penyidikan tindak pidana, yaitu pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penyidikan. Tentunya pengertian ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum pengertian ini ada diantaranya adalah pasal 1 KUHP, yaitu ayat 1 menerangkan adalah penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 2 KUHP menerangkan adalah penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 nomor 11 dan 12. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan prinsip penyidikan. Adapun tujuan atau proses penyidikan yang dilakukan kepolisian, ada itu salah satunya dasar hukumnya adalah PPRI nomor 27 tahun 1983. Penyidikan itu bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menentukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Prinsipnya apa? Yaitu prinsip hak asasi manusia. Lanjut, kemudian saya akan menambahkan bagaimana sih proses atau kegiatan penyidikan atau penindakan penyidikan dari kepolisian hingga bisa dilimpahkan berkas perkara ke kejaksaan atau ke pengadilan. Antara lain prosesnya adalah yang pertama itu dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan penangkapan, lalu penahanan, lanjut penggeledahan, lalu penyitaan, kemudian pemeriksaan. Setelah itu ada namanya penyelesaian
perkara, kemudian yang terakhir adalah penyerahan berkas perkara menuju kejaksaan atau pengadilan. Nah, selanjutnya akan saya kupas sedikit pengertian-pengertian dan dasar hukum tentang langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tersebut. Antara lain adalah pertama, kita akan definisikan apa itu pemanggilan. Pertama, pengertian pemanggilan. Pemanggilan adalah salah satu dari upaya untuk menghadirkan seseorang, baik saksi maupun saksi ahli atau tersangka, guna diadakan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan, petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi tersebut. Tentunya dalam proses pemanggilan ini ada tata caranya, yaitu salah satunya adalah pembuatan surat. Pertimbangan pembuatan surat panggilan terhadap seseorang dapat dijadikan saksi karena yang bersangkutan diduga melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri, dan seseorang yang diduga sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan yang terjadi di tempat kejadian perkara, maupun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Lalu ada laporan hasil penyidikan. Langkah kedua yaitu adalah penangkapan. Pengertian penangkapan adalah suatu kegiatan upaya paksa. Kata kuncinya adalah penangkapan itu adalah upaya paksa atau penindakan berupa pengekangan sementara waktu. Jadi orang dikekang sementara waktu, yaitu yang dikekang adalah kebebasan waktunya atau kebebasan yang lainnya. Apabila nih penangkapan bisa dilakukan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum penangkapan diantaranya adalah pasal 5 ayat 1 huruf B angka 1. Kemudian adalah di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ada dalam PPRI nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kemudian ada peraturan lainnya yaitu petunjuk lapangan kepolisian tentang penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, tentunya akan dilakukan naik ke tahap selanjutnya yaitu penahanan. Pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi melakukan penahanan itu ada tata caranya yang diatur dalam undang-undang, dalam undang-undang KUHAP. Setelah dilakukan penahanan, lanjut ke tingkat selanjutnya adalah penggeledahan. Pengertian penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk ini tindakan penyidik itu penggeledahan itu adalah tindakan penyidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan. Dasar hukum penggeledahan ini salah satunya diatur dalam pasal 7 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang saya tahu, sasaran penggeledahan adalah rumah atau tempat tertutup lainnya, bisa penggeledahan pakaian atau badan, kemudian ada sarana angkutan transportasi yang bisa digeledah. Setelah selesai dilakukan penggeledahan, lanjut ke tingkat selanjutnya yaitu penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dasar hukum penyitaan ini salah satunya diatur dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian benda yang sifatnya dapat disita adalah A, yaitu pertama, benda tagihan atau tersangka terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Kemudian adalah benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana tersebut. Kemudian adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana yang dapat disita itu. Tambahan, untuk cara pelakuan penyitaan, biasanya yang saya tahu ada tertera dalam Dasar Hukum Penjelasan Pasal 34 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dilakukan penyitaan, naiklah ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan atau keidentikan atau kecocokan
tentang yang tadi tersangka, saksi, barang bukti yang telah disita maupun unsur-unsur pasal pidana yang disangkakannya, sehingga kedudukan atau peranannya seseorang tersebut tersangka atau barang bukti di dalam tindak pidana menjadi jelas dan dapat dituangkan dalam berita acara persidangan. Berita acara maksud saya, berita acara pemeriksaan. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu diatur di antaranya adalah pasal 111 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah melakukan sekitar 5 atau 7 langkah, sampailah kita kepada penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara. Pengertian dari penyelesaian berkas perkara adalah, pertama itu langkah pertama adalah berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan pidana penyidikan, tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik. Kedua adalah resume, adalah ikhtiar atau intisari dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. Kemudian adalah penyusunan berkas perkara, adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. Kemudian dilakukan pemberkasan. Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat, penyampulan, dan pengikatan dan penyegelan yang telah ditentukan, serta pemberian nomor berkas perkara. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 2 tentang lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai subsistem penegakan hukum dalam proses penyidikan. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan materi presentasi kami ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.